Halo, selamat pagi buat para sahabat channel dari Nusa Krip ini. Semoga dalam keadaan sehat semua ya, dan tetap semangat invest koin-koinnya ya. Terserah itu koin apapun itu ya, sesuai dengan selera teman masing-masing ya. Mau teman-teman investasi koin meme, koin yang bagus gitu ya, terserah, bebas. Nah, di video kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah informasi untuk calon-calon investor di cryptocurrency. Ya, buat yang belum join di crypto, ya cuman saya mau bilang bahwa cryptocurrency dengan teknologi blockchain-nya itu adalah masa depan. Kalau zaman dulu orang melakukan transaksi pembayaran dengan barter, kemudian berubah kembali setelah dengan barter dengan koin fisik gitu ya, dengan emas, perak, perunggu. Kemudian zaman terus berubah ya, kekurangannya kalau barter itu tidak sesuai nilainya ya, kerbau ditukar dengan misalnya dengan sayur kan nggak cocok misalnya ya. Yang kedua itu dengan koin ya, dengan koin perak, koin emas atau koin perunggu gitu ya, itu juga nggak fleksibel. Nggak fleksibelnya itu dikarenakan tidak efisien dibawa gitu ya. Masa orang mau beli, misalnya mau beli mobil bawa 5 karung koin emas, koin silver atau koin perunggu gitu ya, jadi nggak efisien. Dan yang keempat, generasi pembayaran di dunia ini ya, itu ada uang kertas atau fiat. Ya, uang kertas akhir-akhir ini sudah kehilangan pamornya, teman-teman. Ya, kehilangan pamornya dikarenakan yang ada mimpi buruk di uang kertas tersebut, yaitu inflasi. Jadi buat teman-teman yang merasa kalau zaman dulu, kenapa ya kalau zaman dulu uang 100 ribu itu kerasa banyak sekali. Tapi kalau sekarang uang 100 ribu itu jangankan masuk ke mall ya, pergi ke pasar aja 100 ribu itu sudah habis dalam waktu beberapa menit ya. Jadi benar-benar tidak ada nilainya uang kertas sekarang. Ya, maka dari itu muncullah teknologi yang bernama blockchain ya, yang dicetus oleh pendiri Bitcoin ya. Jadi Bitcoin itu adalah koin pertama cryptocurrency di dunia ini. Itu diciptakan kalau nggak salah 2009 atau 2010 ya. Oke, jadi blockchain ini adalah sistem pembayaran masa depan, teman-teman. Kalau uang kertas tadi kelemahannya adalah inflasi, ya nilainya terus turun, ya blockchain tidak ada yang namanya inflasi. Ya, kenapa tidak ada inflasi? Karena dia memiliki supply yang tetap. Itu penyebab dia tidak akan bisa inflasi. Beda dengan uang kertas. Uang kertas bisa dicetak apapun oleh pemerintah. Ya, kalau bahkan zaman dulu masih mending daripada zaman sekarang. Kalau zaman dulu dolar itu dicetak berdasarkan gold atau emas, tapi sekarang dolar dicetak bukan lagi berdasarkan emas atau gold. Jadi sudah tidak ada lagi underlayingnya, teman-teman. Ya, sedangkan cryptocurrency itu dia tidak akan inflasi dikarenakan supply-nya tetap. Meskipun banyak orang bilang bahwa cryptocurrency itu tidak punya nilai intrinsik ya, tidak punya nilai intrinsik itu kegunaannya nggak ada, mereka bilang. Padahal cryptocurrency itu sangat banyak digunakan, cuman belum diadopsi oleh banyak masyarakat sekarang ya. Misalnya teman-teman punya BNB sekarang ya, kalau teman punya BNB, teman-teman bisa melakukan transaksi apapun ya di platform Binance, atau teman-teman bisa punya Bitcoin sekarang. Teman-teman bisa beli apapun di e-commerce ya, yang sudah menyediakan layanan pembayaran Bitcoin. Jadi yang bilang Bitcoin tidak berguna dan teman-teman yang nggak berguna itu salah. Ya, jadi itu adalah latar belakang kenapa buat teman-teman yang belum join di cryptocurrency ini ya harus segera join, karena ini adalah masa depan dan bergabung dengan masa depan itu adalah pilihan yang terbaik gitu. Oke, sebelum teman-teman bergabung ada ilmu dasar yang harus teman-teman pahami ya. Ilmu dasar ini semoga bermanfaat buat kesuksesan teman-teman besok di dunia kripto ini. Oke, ilmu dasarnya itu yang harus teman-teman pahami adalah analisa fundamental dan teknikal dalam pembelian sebuah koin cryptocurrency. Sebelum saya lanjut, buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe channel Nusa Krip ini.
Kita mulai dari yang pertama yaitu analisa fundamental. Analisa fundamental kalau di saham, ini kalau di saham ya, kita itu menganalisa perusahaan tersebut bergerak di bidang apa. Contoh ya, perusahaannya bergerak di bidang retail. Kemudian kalau kita lihat prospek retail itu masih bagus ya. Kenapa masih bagus dalam beberapa tahun ke depan? Ya karena tidak mungkin orang berhenti makan ya. Orang tidak mungkin berhenti beli deterjen. Jadi prospek perusahaannya masih bagus. Itu kalau untuk perusahaan retail. Kemudian ada perusahaan misalnya teman-teman mau beli saham perusahaan pertambangan batubara misalnya kayak Bumi gitu ya. Apakah Bumi ini bagus untuk long term? Enggak. Kenapa? Karena batu bara sekarang yaitu adalah bahan untuk energi listrik yang banyak mencemari polusi atau lingkungan. Ya, yang banyak mencemari lingkungan dengan polusinya itu sudah mulai dilarang keras di negara Eropa. Bahkan negara Eropa sekarang sudah mulai mengembangkan teknologi yang go green gitu ya. Listrik dengan dengan nuklir, listrik dengan tenaga air, listrik dengan panas bumi gitu ya. Nuklir sebenarnya sih energinya bersih, cuman hasil limbah nuklir itu yang berbahaya, yang membutuhkan jutaan tahun baru bisa kembali seperti awal dan normal kembali gitu ya. Oke, jadi kalau kita perusahaan itu kita analisanya apa kegunaannya ya, kayak tadi kalau kita beli saham-saham tambang ya kemungkinan beberapa tahun ke depan tuh nggak prospek lagi. Itu namanya analisa fundamental teman-teman. Ya teman-teman, fundamental itu tahu perusahaannya seperti apa, ya bergerak di bidang apa, kemudian utangnya berapa, kemudian keuntungannya per tahun berapa, ya dividennya berapa. Itu namanya analisa fundamental. Beda dengan analisa fundamental di kripto. Ya, karena kripto ini dia bukan perusahaan yang menjual produk atau jasa. Beda. Kalau kripto dia menjual project, teman-teman. Jadi ada nilai intrinsiknya. Salah kalau ada orang bilang kripto tidak punya nilai intrinsik. Ada. Dia menjual sebuah project. Ya, saya contohkanlah project yang sedang hot sekarang itu adalah project NFT, non-fungible token, dan DeFi ya, Decentralized Finance. Ya, Decentralized Finance itu contohnya adalah XRP, XLM Lumens, kemudian ada Sushi Swap. Ya, Sushi itu adalah contoh koin-koin yang memiliki project decentralized finance. Apa itu project decentralized finance atau DeFi? Itu adalah project yang memungkinkan nasabahnya bisa pinjam meminjam koin di situ ya, atau siapapun gitu ya. Kemudian bisa mendapatkan yield farming ya, bisa mendapatkan keuntungan dari yield farming. Kemudian yang ketiga bisa staking. Staking itu bahasa mudahnya atau bahasa awamnya adalah deposito lah teman-teman. Bedanya kalau staking ini jangka waktunya nggak seperti deposito 1 tahun. Ya, staking itu dia ada jangka 30 hari, ada jangka 3 bulan, ada jangka 6 bulan, ada jangka 1 tahun. Jadi jangkanya nggak harus 1 tahun seperti deposito di bank gitu ya. Kita menaruh koin kita dan kita akan mendapatkan keuntungan dari koin tersebut ya. Itulah namanya staking. Koin kita akan bertambah. Ya. Oke, itu contoh analisa fundamental, perbedaan analisa fundamental saham sama kripto. Kalau kripto tadi dia bukan perusahaan, ya dia tidak menjual barang atau jasa, tapi dia menjual project. Ya, saya contohkan tadi projectnya adalah XRP, Sushi, yaitu dia adalah menjual project decentralized finance. Decentralized finance itu tadi seperti itu, pinjam meminjam, staking dan lain-lain. Oke, itu contoh analisa fundamental, teman-teman. Apalagi analisa fundamental yang bisa saya contohkan. Misalnya, saya ingin mencontohkan adalah analisa fundamental Binance. Apa yang mau kita kelebihan Binance ini secara fundamentalnya? Koin Binance atau BNB ya, itu dia memiliki fundamental yang pertama, koinnya itu berguna, teman-teman. Banyak kegunaannya. Yang pertama, dia memiliki exchange terbesar di Indonesia saat ini. Ya, dia memiliki exchange terbesar di dunia saat ini, yaitu exchange Binance ya. Itu kalau kita menggunakan transaksi menggunakan koin BNB ya, itu kita akan mendapatkan banyak kelebihan di exchange Binance, terutama potongan fee transaksi.
Kedua, eh, Binance itu dia punya smart contract yang banyak digunakan, yaitu adalah BSC, Binance Smart Chain, yang memungkinkan di dalam smart contract tersebut banyak developer koin micin, ya, koin micin masuk ke BSC, ya, sehingga banyaknya developer koin micin masuk ke Binance Smart Chain itu memungkinkan permintaan koin BNB naik. Kenapa? Karena setiap transaksi koin micin, misalnya Baby Doge, kemudian apa lagi ya koin micin, fake misalnya, ya, itu sebelum beli Baby Doge kita harus beli BNB, sehingga otomatis ketika kita beli Baby Doge, BNB kita beli, harga BNB terus akan naik. Karena apa? Permintaannya tinggi. Itu contoh analisa fundamental teman-teman dari BNB. Apalagi misalnya, ya banyak. Jadi sebelum teman-teman beli sebuah koin, pastikan analisa fundamentalnya harus tahu dulu kegunaannya apa, kemudian projectnya apa, ya itu yang paling penting. Berguna nggak koinnya, itu yang paling penting. Kalau perusahaan tadi dia bergerak di bidang apa, kemudian yang dia jual itu masih prospek nggak ke depannya, gitu. Sudah paham semuanya? Ya, pastikan catat di buku ya teman-teman. Ini kita share-nya kayak Google Meet aja lah ya, karena saya sering juga Google Meet ya sama audiens gitu. Jadi kita santai aja seperti Google Meet. Kalau teman-teman nggak paham, teman-teman bisa tanya di kolom komentar di bawah. Jadi seperti itu analisa fundamental. Kita harus tahu kegunaan koin itu apa, projectnya apa. Kalau nggak punya kegunaan dan nggak punya project, ya itu berat teman-teman. Makanya orang bilang koin meme itu nggak pantas dikoleksi, ya. Tapi koin meme yang punya project itu pantas dikoleksi, ya. Kalau dia punya project, tapi kalau dia nggak punya project itu nggak pantas dikoleksi. Kalau hanya sekedar hip hip hura hura itu nggak pantas dikoleksi. Makanya teman-teman kalau beli Baby Doge, kalau beli Peacock Coin, kalau beli Shiba Inu Coin, ya pastikan teman-teman sorry ya, saya tadi bilang koin ya, sebenarnya mereka masih token ya. Itu harus tahu dulu projectnya apa. Ya, Shiba Inu, Baby Doge, Peacock Coin itu projectnya kalau bagi saya itu menarik. Kalau Peacock Coin dia fokus ke NFT, Baby Doge dia bakalan fokus ke swap, ya. Kemudian kalau Shiba Inu katanya dia mau bikin game, dia juga sudah punya Shiba Swap. Ya itu namanya projectnya teman-teman. Itulah analisa kenapa saya mengkoleksi koin-koin micin tersebut. Kenapa? Meskipun dia meme, koin yang berdasarkan komunitas, tapi dia punya project yang bagus, yang punya nilai tambah buat kedepannya. Itu contoh analisa fundamental. Oke, satu sudah. Kedua, ilmu kedua yang teman-teman harus punya ketika ketika ingin masuk ke dalam cryptocurrency, ingin menjadi holder cryptocurrency adalah teman-teman harus paham dengan analisa teknikal. Sebenarnya sih analisa fundamental aja sudah bagus, sudah paham sih sudah bisa jadi holder. Ya, holder itu berbeda dengan trader, teman-teman. Jadi kalau teman-teman memutuskan ingin jadi holder, cukup pahami analisa fundamental. Cukup tahu kegunaan koin itu aja apa, itu udah cukup. Kalau teman-teman pengen jadi holder. Apa beda holder sama trader? Holder itu adalah orang membeli koin untuk jangka panjang. Dia tidak akan pernah jual koin itu dalam waktu jangka panjang, minimal 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun. Itu namanya holder. Beda dengan trader. Trader adalah orang yang membeli koin setelah mendapatkan keuntungan sesuai dengan keinginan dia bakalan buang, alias dia bakalan sell. Itu namanya trader. Jadi kalau buat teman-teman yang sekarang masih awam, belum masuk ke kripto, putuskan dulu teman-teman mau jadi trader atau mau jadi holder. Kalau mau jadi holder, cukup pahami analisa fundamental yang saya berikan tadi. Kalau sudah paham kegunaan koin, udah langsung buy aja. Tapi kalau teman-teman ingin trading jangka pendek, alias kalian itu pengen jadi trader, ya maka kalian harus paham dengan analisa teknikal yang akan saya berikan berikut. Analisa teknikal itu seperti apa sih? Ya, yang pertama, teman-teman bisa melihat analisa teknikal itu dari garis tren. Dari garis tren, ya, tren itu teman-teman bisa lihat dari time frame 3 menit, time frame 5 menit, time frame 15 menit, 30 menit, atau 1 jam. Itu bisa dilihat pergerakan harga tuh mau kemana. Ya, kalau naik itu berarti dia bakalan pump. Kalau turun berarti dia bakalan dump. Tapi kalau dia rata itu maka harganya bakalan sideways, teman-teman. Jadi dengan
dengan garis tren harga ini kita bisa melihat kecenderungan harga bakalan bergerak kemana. Itu namanya garis tren. Itu analisa teknikal pertama. Bukan berarti harga kalau kita lihat dari dari garis trennya bakal naik, bukan berarti 100% bakalan naik ya teman-teman. Ya bisa jadi bakalan jatuh juga karena nggak ada yang namanya pasti dalam analisa teknikal. Ya cuman kita pakai peluang terbesarnya kira-kira kemana. Karena kan trading ini kan berdasarkan psikologis retail. Kalau harganya naik, retail bakalan cenderung memprediksikan bahwa harga bakalan segera naik dan akan timbul yang namanya permintaan yang tinggi, gitu. Yang kedua, analisa teknikal yang teman-teman harus pahami adalah level resisten sama support, teman-teman. Ya, support itu adalah level harga sedang di bawah. Resisten itu adalah level harga sedang di atas. Nah, kalau teman-teman harganya misalnya pengen beli koin, saya misalnya pengen beli Bitcoin misalnya, sekarang itu Bitcoin di harga 54.000 teman-teman. Ya, di harga tertingginya kemarin itu di harga 56, sekarang di 54, masih sideways ya, karena harga terendahnya itu di 52. Nah, 56 itu kita sebut dengan resisten. Kemudian 52 itu kita sebut dengan support. Apabila teman-teman ingin masuk sekarang beli Bitcoin, maka tunggulah harganya menyentuh support dulu di harga 52.000 atau di harga 53.000 dolar. Kemudian nanti ketika harganya tembus ke resistennya, misalnya resistennya 56, itu teman-teman bisa melakukan open order sell. Karena pasti kalau sudah dia nyampe resisten, dia bakalan jatuh harganya. Bukan jatuh ya, koreksi sedikit. Kenapa sih harganya turun setelah menyentuh resisten? Itu pertanyaannya kan buat teman-teman yang belum paham, kenapa harganya jatuh setelah menyentuh resisten? Itu dikarenakan sudah banyak retail ya yang sudah open order sell di atas itu teman-teman, karena mereka sudah mulai pengen mengeruk cuan sedikit ya. Kalau cuannya 1% aja, kalau buat yang modalnya 1 miliar dolar, 1% kan banyak teman-teman. Jadi mereka sudah mulai mengumpulkan open order sell di harga tersebut, sehingga ketika harga tersebut menyentuh resisten dia bakalan turun lagi. Jadi buat teman-teman yang pengen analisa trading jangka pendek, pastikan belinya di support bukan di resisten. Itu yang kedua. Yang ketiga, teman-teman harus paham moving average. Apa itu moving average? Rata-rata harga. Teman-teman pengen beli harga Bitcoin pakai moving average misalnya. Bitcoin sekarang itu sedang pump ya. Harganya 56, terendah 52, sekarang 54.000. Pakai moving average rata-rata harga 30 hari ke belakang berapa? Oh, rata-rata harga 30 hari ke belakang itu harga Bitcoin rata-rata di harga 40. Sekarang harganya 50.000. Berarti ada potensi pump lebih tinggi lagi. Kenapa? Trennya naik, teman-teman. Ya. Ada potensi pump lagi. Ya. Karena dibandingkan dengan 30 hari sebelumnya rata-rata harganya cuma 40.000, sedangkan sekarang 50.000, ya berarti bakalan ada potensi untuk naik lebih tinggi, mungkin menembus 60.000 dalam seminggu ke depan sejak video ini dibuat. Setelah video ini dibuat saya akan langsung upload. Setelah video ini dibuat, mungkin dalam beberapa minggu ke depan Bitcoin itu bisa menyentuh 60.000 atau 70.000 teman-teman. Kalau tidak di dump ya teman-teman, kalau tidak ada food dari Cina, kalau tidak ada food dari Amerika. Food itu berita buruk ya teman-teman. Kadang beberapa government sering memberikan berita buruk kepada Bitcoin ya, misalnya Cina, Amerika. Berita buruk itu supaya harga jatuh. Kenapa harga jatuh? Karena mereka itu pengen nyerok di bawah teman-teman. Ya, kalau teman-teman pernah lihat berita itu, Cina yang sangat membenci Bitcoin, dia punya Bitcoin miliaran dolar teman-teman. Jadi setiap dia bikin food dia beli, setiap dia bikin food dia beli, gitu. Ya, jadi teman-teman jangan pernah kena mental gitu ya ketika Bitcoin jatuh gitu. Dia pasti bakalan naik lagi. Kenapa? Karena seperti kita bilang sebelumnya bahwa ini adalah koin blockchain. Blockchain itu adalah teknologi masa depan yang sangat efisien, tidak ada inflasi, biaya transaksi rendah, ya. Kemudian bisa transaksi di mana aja, semua seluruh dunia menerima Bitcoin. Teman-teman mau pengen beli pengen beli komputer, beli laptop di Inggris misalnya. Orang Inggris teman-teman mau bayar pakai Bitcoin? Mau katanya. Kenapa? Karena Bitcoin itu punya nilai. Ya, sudah bisa diterima di mana saja. Coba kalau teman-teman mau bayar pakai rupiah, nggak bisa, otomatis harus konversi ke pound sterling atau ke dolar dulu kan.
Kalau kita bayar pakai uang kertas, itulah bedanya efisiensinya kita menggunakan blockchain. Oke, yang ketiga tadi adalah moving average. Kita harus melihat rata-rata di 30 hari terakhir, kemudian kita bandingkan dengan harga seminggu terakhir, kemudian harga saat ini. Apabila kecenderungannya naik, maka potensinya pump. Kebalikannya, apabila kecenderungannya turun, di seminggu terakhir harganya tinggi, sedangkan di hari ini harganya rendah, maka itu potensi dump. Tapi kalau misalnya seminggu terakhir tinggi, ya seminggu terakhir 50.000, sekarang harganya 50.000, maka potensinya bakalan sideways atau datar, teman-teman. Gitu. Dan yang keempat, yang terakhir analisa teknikal yang harus teman-teman tahu adalah volume transaksi. Teman-teman bisa lihat di Binance, di Indodax, di toko kripto, koin yang kalian beli itu ada volume transaksi 24 jam terakhir. Teman-teman bandingkan volumenya itu dari 7 hari terakhir, apakah cenderung naik volumenya atau cenderung turun. Kalau volumenya naik dibandingkan 7 hari terakhir, maka koin tersebut sedang diminati oleh retail. Tapi kalau volumenya turun, itu berarti koin tersebut sedang di-sell besar-besaran oleh retail. Begitu. Volume yang ada di di Indodax, di toko kripto atau di Binance, di volume koin tersebut, itu tidak hanya volume jual tapi juga ada volume beli, teman-teman. Ya, jadi tidak hanya volume beli tapi juga ada volume jual. Jadi kalau misalnya volumenya naik, itu berarti transaksinya sedang gencar-gencarnya. Kalau transaksinya sedang gencar-gencarnya, berarti koin tersebut sedang ada peluang untuk hype beberapa hari ke depan. Begitu. Itu untuk analisa teknikal buat teman-teman yang pengen jadi trader atau trading jangka pendek. Ya. Kalau saya ini tidak terlalu jago analisa teknikal ya. Cuman saya bisa memberikan beberapa sedikit ilmu saya buat para subscriber channel ini, supaya nanti beli kripto itu tidak berjudi lagi gitu. Karena kalau teman-teman tidak punya analisa, tidak punya fundamental, nggak tahu fundamental koin, nggak tahu teknikalnya bagaimana, nggak tahu tujuan investasi buat apa, itu kayak berjudi, teman-teman. Asli kayak berjudi. Ya, saya pengen beli Bitcoin, 3 hari lagi jual. Harganya turun pula tuh, beli di pucuk, jual di dasar. Ya. Itu asli. Ya, seperti berjudi. Jadi kalau teman-teman mau terjun ke cryptocurrency ini, pastikan dulu tujuannya mau kapan nih mau saya panen di koin. Saya mau beli baby dots, kapan nih mau saya panen? Saya mau panen tahun 2025, oke, ini capnya, Anda holder. Saya mau beli Picocoin, ini capnya. Ya. Apakah misalnya saya beli baby dots itu bakalan masih ada tahun 2025? Apakah ada potensinya? Apakah ada potensi koin uang yang saya investasikan hilang? Tetap ada, teman-teman. Nggak ada yang namanya aman di dunia kripto, apalagi di dunia kripto ini ya. Tidak hanya di dunia kripto, di saham juga seperti itu. Ya, kalau teman-teman sebelumnya invest di saham penerbangan sebelum kena corona sekarang, pasti sekarang uang teman-teman yang investasikan hancur semua. Itu perusahaan lo ya, yang ada bisnisnya nyata. Kenapa hancur? Karena sekarang gara-gara corona penerbangan sekarang sedang turun. Jadi nggak ada jaminan ya teman-teman, koin yang teman-teman investasikan sekarang itu bakalan ada 5 tahun lagi atau bakalan bertahan 5 tahun lagi. Iya. Maka dari itu sebelum beli koin tersebut, pastikan ya projectnya itu kira-kira long term nggak. Seperti yang saya contohkan di awal video tadi. Ya kira-kira perusahaannya itu bakalan survive nggak 5 tahun lagi. Kira-kira jualan barang tersebut masih dibeli orang nggak 5 tahun lagi. Sama, koin juga seperti itu. Itu namanya analisa fundamental. Ya. Jadi jangan lagi beli itu tanpa analisa. Orang beli kita beli, Elon nge-tweet kita beli, itu salah besar, teman-teman. Pastikan kenali projectnya apa, tanya-tanya. Teman-teman boleh tanya di video di kolom komentar ini. Kalau saya tahu saya jawab ya, karena nggak semua koin saya tahu projectnya ya. Beberapa koin yang saya hold aja saya tahu projectnya, kayak BNB, kemudian Cardano, Solana, ya. Itu adalah koin-koin yang memiliki project yang bagus. Oke? Sebelum video ini saya tutup, saya akan berikan rekomendasi koin yang memiliki project yang bagus, teman-teman, beserta ekosistemnya. Ya, koin yang projectnya bagus, yang bagus untuk long term. Oke, yang pertama, koin
crypto coin. Nah, crypto coin. Jadi ada crypto coin dan ada crypto token nih teman-teman. Crypto coin dia sudah punya jaringan sendiri, crypto token dia numpang di jaringan orang. Oke, crypto coin. Ini dia sudah punya jaringan sendiri alias blockchain sendiri. Pertama Bitcoin. Jadi teman-teman boleh koleksi Ethereum, Cardano, Solana, Polygon Matic, apa lagi ya? TRX, kemudian Polkadot. Itu dia sudah punya jaringan sendiri, dia sudah sah dibilang koin. Tapi kalau koin yang belum punya blockchain itu disebut dengan token. Kayak Shiba Inu, dia belum punya blockchain, jadi disebut dengan Shiba Inu token. Baby Dots aja salah sebenarnya, dia dibilang Baby Dots coin, tapi sebenarnya dia belum punya blockchain gitu. Jadi dia sebenarnya token masih. Mungkin developernya bikin embel-embel Baby Dots coin, mungkin dalam 2 tahun atau 5 tahun lagi mungkin mereka mau bikin blockchain kali ya, makanya dia bikin namanya ada koinnya gitu. Itu yang pertama, koin yang bisa teman-teman pertimbangkan dari yang saya bilang tadi ya. BNB, Cardano, Ethereum, Bitcoin itu dia sudah punya blockchain sendiri ya. Kemudian yang kedua, koin yang teman-teman harus beli itu dan harus hold itu, saran dari saya adalah koin decentralized finance. Decentralized finance yang seperti yang saya bilang tadi teman-teman, yang bisa pinjam meminjam, yang proyeknya pinjam meminjam, staking, kemudian yield farming. Itu contohnya adalah XRP, kemudian pembunuh XRP itu adalah XLM Lumens, kemudian ada Uniswap, kemudian ada SushiSwap, kemudian ada PancakeSwap. Nah, itu bisa teman-teman. Kalau teman-teman suka DeFi. Dan yang ketiga, kalau teman-teman suka yang ketiga, project yang bagus selanjutnya adalah NFT. NFT baru-baru ini sedang booming, non-functional token ya. Non-functional token itu adalah sistem yang memungkinkan perlindungan hak cipta teman-teman. Apabila ada pelukis kemudian pengen lukisannya itu tidak diduplikat oleh orang ya, maka itu bisa disimpan di jaringan blockchain, itu namanya NFT. Nggak bisa orang menduplikatnya, kenapa? Karena alamatnya jelas ya, pemiliknya jelas. Itu namanya crypto NFT ya, non fungible token. Apa sih contohnya koin NFT yang bisa teman-teman beli? Itu ada Theta, kemudian ada ENG, dan kemudian ada SEN ya. Kalau untuk koin yang bagusnya teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau beli NFT koin meme itu banyak ya. Koin meme NFT itu ada Funcard, kemudian ada Baby Dots, itu juga saya hold teman-teman. Jadi nggak hanya yang bagusnya aja, tapi yang meme-nya juga saya hold. Karena kita nggak tahu mana yang lebih dulu naik gitu kan. Dan yang terakhir itu ada koin NFT, DeFi, apalagi ya, koin infrastruktur teman-teman. Infrastruktur ini adalah koin yang bergerak di bidang penyewaan jaringan, bukan penyewaan ya, kayak jasa komputer itu ya, untuk menjalankan program blockchain. Itu kalau nggak salah ke saya itu adalah link, kalau nggak salah saya, Chainlink kalau nggak salah saya. Itu dia program projectnya, ekosistem tentang jasa komputer untuk menyewakan blockchain. Kemudian yang selanjutnya ada project tentang yang bagus yang buat dikoleksi itu game teman-teman ya. Ada project game seperti AXS, itu bagus. Kemudian Alice itu juga bagus. Kemudian AXS-nya Axie Infinity ya teman-teman. Kemudian apa lagi yang game ya, ini buat teman-teman yang yang bukan Islam ya, yang non Islam, itu juga ada yang koin game tentang judi, yaitu ada Winglink ya. Kalau teman-teman bukan Islam pengen beli koin judi, itu ada Winglink. Dia projectnya adalah untuk sebagai alat taruhan lah koinnya itu ada Winglink. Kemudian ada project yang bagus selanjutnya dan bakalan booming di tahun 2022. Kenapa? Karena tahun 2022 ada Piala Dunia Qatar. Koleksi koinnya, saya sudah koleksi. Apa itu? Koinnya adalah Chiliz. Chiliz itu adalah bukan koin ya, token ya. Saya sering bilang koin, token yang berdiri di jaringan TRC ya, TRX kalau nggak salah saya. Kalau salah mohon maaf ya, lupa saya.
dia itu Chiliz itu memungkinkan fans klub sepak bola ya, fans sepak bola untuk memberikan masukan atau pendapat kepada timnya dengan cara melakukan vote. Untuk melakukan vote mereka harus punya koin yang namanya koin Chiliz. Koin Chiliz teman-teman bisa beli di toko kripto atau di Binance. Itu adalah koin yang bergerak di projectnya tentang sport olahraga terutama sepak bola. Bagaimana? Sudah jelas tentang koin mana yang mau kamu beli? Ya, kalau sudah, teman-teman bisa mulai investasi sekarang dan gunakanlah uang yang tidak dibutuhkan dalam jangka dekat gitu ya. Jangan sampai uang makan dijadikan investasi sehingga nanti kita nggak makan, ya investasi juga akhirnya rugi gitu. Terima kasih teman-teman. Ya, videonya cukup panjang, ini 30 menit. Semoga bisa memberikan manfaat buat teman-teman yang masih baru ya. Semoga ada manfaatnya ya, meskipun tidak mendapatkan manfaat secara langsung buat saya memberikan informasi ini setidaknya bisa menjadi pahala lah buat saya dan bisa memberikan kenapa bisa menjadi pahala, karena memberikan informasi yang berguna, ilmu yang berguna buat teman-teman semua ya. Dan mohon dukungan ya buat teman-teman holder semua subscribe channel ini ya. Semoga channel ini bisa menyentuh 1000 subscriber, kemudian bisa sampai 4000 jam tayang ya, sehingga channel ini bisa mulai menghasilkan menghasilkan uang lah ya. Tapi kalau sekarang itu belum ada. Sekarang ini saya memberikan informasi itu benar-benar tidak ada mendapatkan apapun ya, selain mungkin pahala doang gitu ya. Maka dari itu teman-teman yang sudah yang belum subscribe, silahkan subscribe. Terima kasih atas dukungannya. Semoga kita selalu sehat dan selalu cuan bersama. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.